Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Bon dan Wang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan teman saya ya. Pertanyaan pertama, apakah saya pernah mengalami pelecehan seksual dengan sesama anak? Saya akan menjawab pertanyaan ini. Saya tidak pernah mengalami pelecehan seksual terhadap sesama anak gitu ya. Jadi saya tidak pernah dilecehkan oleh anak-anak lain. Tapi saya punya pengalaman dilecehkan dengan seorang laki-laki yang sudah tua. Dia itu mengajak saya, kronologinya itu, dia itu mengajak saya untuk memeriksa, katanya dia itu dokter, memeriksa alat kelamin saya apakah spermanya bagus atau tidak. Ternyata saya di situ mengalami pelecehan seksual. Awalnya saya tidak mau ditawarkan, dia itu kan ditawar. Awal mulanya dia menawarkan supaya saya ikut dengannya, mengantarkan saya pulang ke rumah. Itu lelaki tuanya, om-om ya, entah siapa itu dia, saya tidak kenal. Dia itu mengajak saya untuk pulang bareng naik motornya dia. Tapi setelah saya menolak, dia mengejar-ngejar saya. Akhirnya dia akhirnya ya saya takut juga. Akhirnya saya menerima tawaran dia untuk ikut di motornya. Nah, di tengah jalan dia itu meraba-raba kemaluan saya. Kebetulan resleting saya itu rusak. Jadinya dia dengan mudah tangannya masuk ke celana saya sehingga meraba-raba alat vital saya atau penis saya seperti itu ya. Dan akhirnya dia membuka percakapan bahwa dia itu dokter, dia itu ingin mengetahui kondisi sperma saya pada waktu itu. Saya ya karena takut waktu itu saya masih kelas 5 SD ya. Karena waktu itu saya takut, akhirnya saya mengiyakan padahal saya tidak mau. Akhirnya ditaruhlah sebuah lapangan, di lapangan golf ya, di Metropolis, itu di perumahan Modern, perumahan mewah itu. Akhirnya dia menurunkan saya di situ. Setelah itu dia membuka celana saya dan dia menghisap-hisap penis saya. Entah, tapi dia itu ingin sperma saya itu keluar. Tapi setelah dihisap-hisap lama sekali, sperma saya memang tidak keluar pada waktu itu. Jadinya dia lama sekali menghisap. Saya terlalu menikmati, memang sih geli, kelihatannya enak gitu ya, tapi saya tidak menikmati sekali karena itu laki-laki tua gitu ya, om-om seperti itu ya. Jadi saya tidak suka dia menghisap-hisap penis saya, dan awalnya dia ingin saya menghisap penisnya juga, tapi katanya tidak usah, tidak jadi akhirnya. Ya seperti itu saja sih, saya mengalami pelecehan dari orang lain yang tidak saya kenal, laki-laki tua, om-om seperti itu ya. Di waktu itu saya usia 11 tahun ya. Baru sunat waktu itu, baru 6 bulan setelah saya disunat. Waktu itu saya kelas 5 sekolah dasar, kelas 5 SD ya pada waktu itu. Ya, itu pengalaman tidak menyenangkan yang pernah saya alami di tempat lahir saya, Tangerang, Banten tentunya. Nah, pertanyaan kedua, apakah kamu mengetahui alasan orang tersebut melakukan pelecehan itu? Tentunya saya tidak tahu menahu alasan dia apa. Mungkin karena dia itu pedofil kali ya, laki-laki tua itu. Kalau anak-anak sejauh ini sih tidak pernah ya melakukan pelecehan seksual kepada saya. Paling ya dia hanya memperlihatkan penisnya doang ya, anak-anak. Oh, ternyata saya tahu, kan saya seneng banget melihat usia saya atau lebih muda dari saya pada waktu saya anak-anak dulu, remaja, memperlihatkan penisnya gitu kan. Jadi saya tidak mengetahui motif orang melakukan pelecehan seksual itu terhadap saya, apalagi orang itu orang lain gitu ya. Saya tidak tahu menahu. Setelah mulai pelecehan itu, saya
hanya merenung ya, tidak ada dampaknya sama sekali, hanya saja ya saya merasa tidak enak gitu ya. Kenapa saya harus mengalami hal-hal seperti itu, pelecehan dan sebagainya? Kenapa saya harus menjadi korban daripada pedofil laki-laki tua tersebut ya? Sejauh ini sih belum ada dampaknya ya. Cuman ya membekas di ingatan gitu ya. Tidak enak gitu ya dilecehkan orang yang lebih tua. Seperti itu. Pertanyaan keempat, apa pesan saya kepada orang tua supaya anak-anaknya tidak dilecehkan? Atau bagi orang tua yang anak-anaknya telah dilecehkan? Bagi saya pentingnya penjagaan dan pengawasan dari orang tua kepada anak dan juga pembatasan, memberikan edukasi kepada anak bahwa ada bagian-bagian anak yang tidak boleh disentuh, sehingga anak-anak itu patuh supaya orang lain siapapun itu tidak boleh menyentuh daripada bagian-bagian yang tidak pernah, apapun yang tidak boleh disentuh itu bagian-bagiannya apa saja. Dan juga selalu mengatur anak supaya anak-anak tidak berpergian jauh dan sebagainya, supaya anak-anak itu berada di lingkungannya aman, memberitahu bahwa lingkungannya aman itu ya bersama teman-temannya, bersama keluarga, jangan jauh-jauh, dan jangan terlalu berdekatan dengan orang-orang lain yang tidak dikenal, seperti itu. Pertanyaan kelima, apakah saya memberitahu kepada orang tua kalau saya mengalami pelecehan seksual pada waktu saya anak-anak? Pertanyaan tidak. Saya tidak pernah memberitahu orang tua saya karena saya khawatir kalau misalnya orang tua saya itu nanti akan cemas dan juga bingung terhadap kondisi anaknya yang terkena pelecehan seksual. Jadi saya milih diam, tidak memberitahu orang tua. Sekalinya saya hanya memberitahu sepupu atau teman ya. Saya sama sekali tidak pernah memberitahu orang tua saya, khawatir nanti orang tua saya khawatir, cemas, dan bingung, dan juga nanti khawatir bagaimana si pelaku itu kan juga saya tidak tahu ya, rumahnya di mana, alamatnya di mana, karena memang orang lain. Benar-benar saya tidak kenal, benar-benar saya tidak tahu dia siapa. Jadinya saya memilih diam daripada nanti urusannya panjang, tidak benar seperti itu ya. Jadi saya memilih diam. Nah, bagi orang-orang yang sudah mempunyai anak dan juga orang tua yang punya anak, ya tolonglah jaga anaknya supaya jangan main jauh-jauh, supaya tinggal di lingkungan yang benar-benar aman. Jangan pernah mencoba-coba berdekatan dengan orang-orang yang tidak dikenal. Itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.